Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini kita akan membahas lanjutan anime Muscle season kedua yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan berfokus pada pertarungan antara kepala sekolah melawan Innocent Zero. Namun meskipun kepala sekolah sudah menggunakan mantra sihir tingkat ketiganya untuk menghadapi Innocent Zero, pada kenyataannya, ternyata mantra itu masih saja belum cukup kuat untuk mengalahkan sihir waktu Innocent Zero. Untungnya sebelum Innocent Zero sempat membunuh kepala sekolah dengan serangan terakhirnya. Di waktu yang tepat, Masbu juga muncul di sana untuk menyamakan kepala sekolah dengan langsung menendang wajah Innocent Zero. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan Innocent Zero yang terlempar ke belakang setelah ditendang oleh Mas sebelumnya. Namun berhubung tempat pertarungan saat ini berada di atas langit, di sini kita pun dapat melihat Mas yang menggerakkan kakinya dengan sangat cepat agar dirinya juga bisa terbang di atas sana. Sementara kepala sekolah yang tidak menyangka kalau Mas akan datang menyelamatkannya, dia pun kemudian langsung meneriaki Mas untuk menanyakan, "Mas bandit, apa yang kau lakukan? Innocent Zero di sini ingin mengincarmu. Kau harus pergi." Tapi alih-alih merasa panik saat mengetahui hal itu, dengan santainya Mas pun malah menjawab kalau dirinya itu telah dibesarkan dengan nasihat untuk berbuat baik pada orang tua. Mendengar hal itu, sontak kepala sekolah pun langsung dibuat terkejut dan kembali bertanya-tanya di dalam benaknya, apakah bagi Mas dia itu hanya sama seperti orang tua yang sedang menyeberang jalan. Lalu tanpa mempedulikan obrolan di antara Mas dan kepala sekolah, di lain sisi Innocent Zero pun langsung saja menggunakan kekuatannya untuk mengurung kepala sekolah dengan magic stealingnya berbentuk seperti cangkang telur, sembari berkata, "Ini sungguh menyenangkan. Dengan terus-menerus memodifikasi tubuhku telah memberiku kemampuan untuk mengambil sihir orang lain. Aku juga sudah mengambil sihir kegelapan master kita. Sekarang adalah giliranmu, Walbert. Sihir ruangmu akan jadi milikku." Melihat hal itu, sontak Mas Pro jadi merasa sangat panik dan segera menarik tubuh kepala sekolah untuk mengeluarkannya dari sana. Namun meskipun Mas memang berhasil menyamakan kepala sekolah, sayangnya di sini ternyata usaha Mas itu sudah terlambat untuk menghentikan Innocent Zero mengambil sihir ruang kepala sekolah. Jadi sembari menggunakan tongkatnya yang telah berubah jadi tongkat Uranus, di sini Innocent Zero pun langsung saja menunjukkan kekuatan sihir yang telah dia curi itu kepada Mas dan kepala sekolah dengan memotong ruang yang ada di sana. Hingga di saat Mas melihatnya, terus saja Mas pun jadi sangat terkejut dan langsung menanggapinya dengan mengatakan waduh. Sedangkan di sisi kepala sekolah sendiri, di dalam benaknya dia pun juga ingin berkata, "Astaga, dia mengambil sihirku. Terlebih lagi kapasitas sihirnya jauh lebih besar dariku." Innocent Zero mengatakan dengan sihir ini akhirnya dia telah mendapatkan kekuatan yang dia butuhkan untuk menguasai dunia ini. Tapi di saat Innocent Zero juga ingin mengambil Mas kembali, di saat itu juga dengan cepat Mas pun langsung melompat ke arah Innocent Zero untuk menendangnya sekali lagi. Namun saat sebelum tendangan itu hampir mengenai wajah Innocent Zero, sontak Mas pun malah dikejutkan dengan energi kegelapannya yang terpancar dari tubuh Innocent Zero hingga buat Mas tidak berani menyentuhnya. Jadi dengan cepat, dia pun segera mundur ke belakang lagi untuk menjaga jarak dari Innocent Zero sembari berkata, "Tadi itu hampir saja." Lalu setelah Innocent Zero memperingati Mas betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka, di sini dia pun langsung saja melanjutkan niatnya yang ingin mengambil Mas kembali. Tapi di saat Innocent Zero baru saja akan melakukan aksinya, secara mengejutkan, tiba-tiba saja hal aneh terjadi pada Innocent Zero yang membuatnya jadi bergejolak untuk menata ulang tiap susunan tubuhnya. Mas yang melihatnya kemudian bertanya kepada kepala sekolah apalagi yang terjadi pada lawannya itu. Lalu kepala sekolah pun juga langsung memberikan pendapatnya dengan mengatakan, sepertinya kekuatan sihirnya itu terlalu besar untuk ditampung oleh tubuh Innocent Zero saat ini. Namun walaupun kenyataannya Innocent Zero memang tampak kesulitan untuk menampung kekuatannya itu, menurut Innocent Zero situasi ini sama sekali tidak berarti apapun baginya. Terlebih lagi karena Mas hanyalah sebuah bahan untuk mencapai keinginannya. Maka tujuan hidup Mas tidak lebih hanya untuk menaikkannya ke tingkat makhluk yang lebih tinggi saja. Menanggapi pemikiran Innocent Zero tersebut,
Kepala sekolah pun kemudian mencoba menyadarkan teman lamanya ini dengan mengatakan kalau itu hanyalah perkataan ego Inosuke Zero saja. Karena sebagai manusia, tentunya Mas juga punya hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun alih-alih menyadari kalau perbuatannya itu sudah salah, di sini Inosuke Zero pun malah menanggapinya dengan berkata, "Haha, jalan hidupmu ha? Manusia tanpa sihir tidak akan pernah bisa hidup di dunia ini. Benar bukan, Walbert?" Setelah itu Inosuke Zero pun langsung saja menggunakan kekuatan sihir uangnya untuk menyerang kepala sekolah kembali. Tapi karena kekuatan kepala sekolah hanya tinggal sedikit dan tidak bisa menghindari serangan itu lagi. Untungnya di sini, dengan cepat Mas pun segera memindahkan kepala sekolah sejauh mungkin dari sana agar dia tidak terkena serangan itu. Bahkan meskipun menurut kepala sekolah tindakan Mas ini tetap saja tidak akan merubah apapun karena Inosuke Zero terlalu kuat. Mas yang tidak peduli dengan hal itu kemudian malah mengejutkan kepala sekolah dengan berkata, "Ini praktis sekali. Di dunia di mana sihir adalah segalanya, penyihir terkuat ternyata adalah orang yang paling jahat. Tapi tak apa, karena itulah satu-satunya alasan yang kubutuhkan untuk mengalahkan sihirmu dengan ototku. Setelah itu dunia akan menerimaku." Mendengar hal itu sontak telah membuat Inosuke Zero jadi menertawakan Mas kembali. Namun karena dia sendiri masih butuh waktu untuk terbiasa dengan tubuhnya, maka untuk sekarang dia pun lebih milih untuk pergi dan akan menyelesaikan ini nanti. Jika Mas tidak terbunuh lebih dulu oleh monster raksasa yang telah dibuat dari gabungan para monster yang menginvasi Akademi Eston sebelumnya. Bahkan saking besarnya ukuran monster itu, kepala sekolah yang melihatnya pun sampai-sampai menganggap kalau monster ini pasti bisa menghancurkan sebuah kota dalam sekejap. Inosuke Zero sengaja meninggalkan monster itu di sini sebagai pengalihan, sekaligus untuk menguji kekuatan Mas apakah seseorang tanpa sihir seperti Mas bisa mengalahkan monster raksasa itu. Tapi karena kepala sekolah melihat perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, sontak kepala sekolah pun malah jadi merasa ragu apakah Mas akan bisa menghentikannya. Yang mana bersamaan dengan Inosuke Zero yang sudah pergi meninggalkan mereka. Di sini kita pun dapat melihat waktu yang kembali berjalan normal di sekitar Akademi Eston. Sementara di saat semua murid baru sadar dari pengaruh sihir waktu Inosuke Zero sebelumnya. Di saat itu juga, sontak mereka pun langsung dikejutkan dengan monster raksasa yang berjalan ke arah mereka untuk menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Monster itu kemudian langsung saja memukul gunung batu yang ada di dekat sana untuk membuat hujan batu. Namun sebelum serpian batu itu akan menghujani para murid yang ada di arena, untungnya di sini, Lance pun juga segera menggunakan sihir gravitasinya untuk menghentikan jatuhnya batu itu. Sedangkan Dot yang juga tidak mau kalah dari Lance. Dengan cepat dia pun juga langsung menggunakan sihir Explode dalam skala yang lebih besar daripada sebelumnya untuk menyerang monster tersebut. Tapi karena monster itu tiba-tiba saja mengeluarkan barir di depannya, pada akhirnya serangan Dot itu hanya jadi percuma saja karena tidak bisa menembus barirnya. Melihat hal itu sontak Dot pun jadi sangat terkejut dan juga bertanya-tanya sebenarnya itu barir apaan. Lalu Kaido pun menjelaskan kepada Dot, itu adalah perisai penetrasi sihir. Dia sangat yakin pasti ada penyihir lain yang mengendalikan barir itu. Jadi hingga mereka bisa menemukan keberadaan orang yang sedang mengendalikannya, maka sihir mereka tidak akan mempan sama sekali. Dan satu-satunya pilihan mereka adalah tentunya mereka harus mencari penyihir itu lalu mengalahkannya. Setelah mendengar itu, Dot pun langsung bergegas untuk mencari keberadaan penyihirnya di skala sisi yang ada di Eston. Namun karena monster itu sudah hampir sampai ke sana, sontak Dot pun juga jadi merasa ragu apakah dia akan sempat menemukan penyihir itu. Di sini kita pun dapat melihat para murid yang berteriak ketakutan sembari meminta tolong karena mereka tidak ingin mati. Tapi di saat monster itu baru saja akan melancarkan serangannya untuk menghancurkan Akademi Eston, secara mengejutkan, tiba-tiba saja pergerakan monster itu malah jadi terhenti karena ada seseorang yang menarik rantai yang melilit tubuhnya. Dengan kejadian ini akhirnya semua murid bisa selamat dari serangan monster itu. Namun berhubung ukuran tubuh monster itu sangat besar, terus saja mereka pun juga jadi penasaran sebenarnya apa yang terjadi dan siapa yang telah menahan rantainya. Hingga setelah mereka memperhatikannya lebih jelas lagi, pada akhirnya mereka pun jadi tahu ternyata orang itu adalah Mas Bandar yang saat ini sedang menahan rantai itu dengan tangan kosong saja. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, di saat mereka melihat Mas main tarik tambah dengan monster itu dan mereka seimbang, sontak para murid itu pun malah semakin tidak menyangka kalau Mas yang tidak bisa memakai sihir itu ternyata bisa menandinginya. Perdebatan pun kemudian terjadi di antara para murid, apakah mereka harus mengandalkan Mas untuk mengalahkan monster itu. Terlebih lagi setelah mereka membayangkan kalau Mas adalah yang tertinggi di sekolah, tentu saja hal itu sangat mustahil untuk mereka terima. Karena walau bagaimanapun juga, Mas itu tidak bisa memakai sihir dan tidak ada tempat baginya di dunia ini. Namun setelah mereka melihat Mas yang berjuang dengan sekuat tenaganya untuk menghadapi monster itu demi menyamakan semuanya, pada akhirnya mereka pun jadi sadar dan tidak peduli lagi kalau Mas ini bisa memakai sihir atau tidak. Sehingga kemudian
Satu persatu dari para murid itu pun mulai memberikan dukungan mereka kepada Mas dengan mengatakan, "Kau pasti bisa. Ayo Mas, kau pasti bisa." Sementara Finn yang saat itu juga melihat betapa mengejutkannya fenomena ini. Sontak Finn pun jadi merasa tidak percaya. Mas yang selama ini hanyalah kaum terendah di sekolah dan selalu terancam dikeluarkan karena dia tidak bisa memakai sihir di dunia di mana sihir adalah segalanya. Pada akhirnya dia pun bisa merubah aturan yang ada di dunia ini hanya dengan kekuatan otot dan kemurnian hatinya. Yang mana tidak berselang lama setelah Mas saling tarik-menarik dengan monster raksasa itu. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang akhirnya berhasil melambungkan monster itu ke langit sembari tetap memegang rantainya. Yang kemudian dia pun juga segera menutup serangannya dengan membanting monster itu ke tanah hingga membuatnya langsung kalah seketika. Sementara di tempat berbeda yang tidak jauh dari Akademi Eston saat ini, di sini kita pun juga dapat melihat ada penjahat Inishi Zero yang berlari ketakutan dari kejaran seseorang. Dan ternyata orang yang mengejarnya itu tidak lain adalah Oterma yang saat ini sedang menyerang penjahat tersebut dengan menggunakan sihir pastinya. Lalu ketika Orter sudah berhasil melumpuhkannya dan Kaldo juga sudah tiba di sana bersama Don, penjahat itu pun kemudian meminta tolong kepada Kaldo untuk menyamakannya. Hingga di saat Kaldo melihatnya, sontak Kaldo pun langsung bisa tahu kalau penjahat itu ternyata adalah orang yang mengendalikan monster tadi dan Orter berencana membunuhnya. Orter kemudian berkata kepada Kaldo, "Sepertinya kau juga berpihak pada Mas Bandar. Tak kusangka kau akan terpengaruh hanya dengan pertunjukan kekuatan. Sungguh mengecewakan, aku tidak menerima dia." Lalu Kaldo pun juga langsung menjawabnya dengan berkata, "Haha, aku juga tidak pernah bilang begitu. Tidak sepenuhnya. Tapi kekuatannya itu nyata. Waktunya akan datang di mana kau akan mengakui dia juga." Setelah mengatakan itu, Kaldo pun langsung pergi meninggalkan Orter di sana. Namun tampaknya menanggapi ucapan Kaldo lebih lanjut. Di sini Orter pun hanya tampak diam saja sembari merenungkan perkataan Kaldo. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan beberapa hari kemudian pasca insiden penyerangan Inishi Zero ke Akademi Eston. Berita kemunculan Inishi Zero di Eston telah tersebar dengan cepat ke seluruh dunia. Namun untuk mencegah kepanikan masyarakat, pada akhirnya cerita pun dibuat bahwa para psionis suci lah yang telah mengusir mereka, walaupun masih banyak juga yang meragukan hal itu. Karena peristiwa ini berdosi jadi lebih memperketat keamanan mereka dan mencegah informasi bocor keluar. Sementara Mas yang merupakan satu-satunya orang yang tahu akan kebenarannya dan orang yang menjadi pusat dari insiden ini, dia yang merasa terbebani dengan informasi tersebut, akhirnya memutuskan untuk pergi ke pantai bersama teman-temannya. Di sini kita pun dapat melihat mereka yang sedang membahas kalau waktu musim panas itu wajib ke pantai. Namun ketika Lemon melihat keempat teman prianya itu saling berbicara satu sama lain bahwa mereka tidak pernah ke pantai bersama teman-teman, di dalam benaknya Lemon pun mengatakan ternyata mereka semua itu adalah jomblo yang payah. Sampai di sini Mas dan Dot telah menikmati liburan musim panas mereka dengan sangat bahagia. Mereka bermain memecah semangka yang memiliki kaki seperti gurita, berenang bersama, dan bermain air bersama. Hingga ketika Lance, Finn, dan Lemon melihat Mas yang tampak sangat senang sekali. Di sini ketiganya pun terlihat sedang membicarakan tentang mereka yang tidak percaya kalau Mas itu adalah anak Inishi Zero. Terlebih lagi melihat posisi Mas saat ini, tentunya semua orang pasti akan mencoba menyalahkan Mas karena hal itu, padahal ini bukanlah salahnya. Sementara ketika mereka melihat Mas dan Dot yang sedang bermain tembak air memakai tangan, tiba-tiba saja mereka pun langsung dikejutkan dengan suara kepala sekolah yang saat itu juga mengatakan, "Ini seperti kebalikan dari kedamaian yang Mas inginkan, dan ini akan jadi ujian terbesar bagi Mas." Hingga di saat mereka mendengarnya, sontak semuanya pun langsung bertanya kepada kepala sekolah, kenapa dia juga ada di sini. Ditambah lagi ketika mereka melihat kepala sekolah yang masih terluka, tentunya mereka pun juga bertanya-tanya, kenapa kepala sekolah sampai nekat untuk datang ke pantai ini. Lalu kepala sekolah pun menjawab, musim panas itu cuma sekali setahun. Selain itu seperti yang kalian tahu, Mas Bandar tidak akan pernah melihat kedamaian kecuali kita bisa mengalahkan Inishi Zero. Inishi Zero bukan hanya memiliki sihir waktu terkuat, tapi dia sekarang juga punya sihir ruang milikku dan bisa memakai sihir terlarang untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan semua itu tentunya tidak melebih-lebihkan jika menyebut Inishi Zero sebagai penyihir terkuat yang tercatat dalam sejarah. Ditambah lagi dia juga dijaga oleh kelima saudara Mas yang masing-masing dari mereka adalah penyihir tingkat atas, di mana setiap orang dari mereka juga memiliki kekuatan yang setara denganku atau bahkan lebih. Jika tidak ada yang menghentikan Inishi Zero, itu sama saja dengan akhir dunia kita. Aku sendiri tidak menduga kalau Inishi Zero akan mengumpulkan kekuatan sebesar itu, hingga kemungkinan kita bisa menang hampir nol. Kurang lebih begitulah yang akan terjadi kalau dengan kondisi normal. Tapi karena kita memiliki elemen tak stabil yang mampu menggoyahkan apa itu yang normal, yaitu Mas Bandar,
maka kita masih punya harapan untuk bisa menang. Latihan yang berat dan rutin telah membuat Mas jadi unggul dalam hal kekuatan instan, ketangguhan, kekuatan mental, dan tenaga otot yang luar biasa. Jadi dengan tenaga otot itulah yang akan menjadi kunci untuk mengalahkan Seer terkuat. Mendengar hal itu, Lemon pun mencoba menanggapi ucapan kepala sekolah dengan mengatakan bahwa kepala sekolah tidak bisa menandingkan Mas begitu saja dengan penyihir terkuat di dunia. Namun karena di lain sisi Mas juga mendengarkan obrolan mereka sejak tadi, dengan percaya dirinya Mas pun kemudian malah mengatakan kepada Lemon, "Tidak apa Lemon, aku bisa menang atau kalah, itu artinya aku punya kemungkinan 50%. Tapi karena otot-otot ini tidak pernah kalah, maka tambahkan itu menjadi 100%. Sampai di sini mungkin perkataan Mas itu hanya terdengar seperti alasan yang paling tidak ilmiah dan tidak cerdas. Tapi menurut kepala sekolah, yang paling penting itu adalah semangatnya. Karena dengan optimisme tanpa batas dan keinginan untuk membantu yang lemah, hati itulah kekuatan Mas yang sebenarnya. Kepala sekolah kemudian berkata kepada Mas, "Kumohon ciptakanlah dunia yang telah gagal kuciptakan. Aku mengandalkanmu Mas Bandar." Lalu Mas pun juga langsung menjawabnya dengan mengatakan, "Serahkan saja padaku. Akan kuhajar para penjahat itu dan membawa kedamaian di dunia ini. Dan aku juga akan lulus bersama dengan semua teman-temanku." Mendengar ucapan Mas barusan, sontak semuanya pun langsung dibuat terdiam dan dapat merasakan betapa kuat tekad Mas saat ini. Namun berhubung ujian akhir semester sebentar lagi akan dimulai, Les pun kemudian bertanya kepada Mas apa yang akan Mas lakukan. Apalagi nilai Mas jelek semua, hingga membuatnya hampir dikeluarkan. Menyadari hal itu, sontak Mas pun jadi merasa sangat panik dan otaknya juga jadi error lagi. Hingga setelah liburan musim panas itu berakhir, di keesokan harinya, tantangan baru bagi Mas untuk melewati ujian akhir semester pun telah dimulai. Di sini kita pun dapat melihat Lemon yang memeriksa ulang hasil dari ujian yang telah Mas kerjakan untuk lebih memahami kemampuan Mas saat ini. Namun setelah Lemon memeriksanya, ternyata tidak ada satupun nilai Mas yang mencapai standar. Di antaranya adalah bahasa Seer dapat 30, sejarah Seer 10, posen Seer 3, dan matematika Seer 10. Mas yang mengetahui hal itu sontak telah membuat otaknya jadi semakin error dan tidak bisa berkata-kata lagi. Sampai saat ini satu-satunya alasan kenapa Mas masih bisa melanjutkan sekolah adalah berkat nilai sempurna di ujian fisiknya. Tapi jika hasil ujian tertulisnya masih tetap jelek, tentunya itulah yang akan jadi masalah untuk Mas nantinya. Sementara Dot yang saat itu melihat Mas jadi error karena sangat benci belajar, dia pun kemudian mengatakan kepada Mas untuk jangan cemas karena mereka pasti akan membantunya. Hingga di saat Mas mendengarnya, sontak Mas pun langsung menunjukkan tatapan tidak percayanya kepada Dot, sembari bertanya apakah Dot mahir belajar. Namun ketika Mas kembali mendengar Dot yang dengan percaya dirinya menjawab tentu saja dia mahir, seketika ekspresi Mas pun langsung berubah jadi tampak terkejut dan tidak menyangka kalau orang seperti Dot ternyata mahir belajar juga. Dot mengatakan belajar adalah salah satu cara terbaik agar kau bisa melanjutkan ketujuanmu. Anggap saja belajar itu sebagai latihan untuk pekerjaan nyata dan lakukan sedikit demi sedikit setiap hari. Ditambah lagi karena itu akan terlihat baik di catatanmu. Tentunya kau tidak ingin melihat ke masa kecilmu dengan penyesalan, bukan? Namun alih-alih mengerti dengan semua ucapan Dot barusan, di sini kita pun dapat melihat Mas yang errornya malah semakin tambah parah hingga membuatnya jadi merasa sangat terkucil. Untungnya karena Dot dan nilainya tetap berbaik hati untuk mengajarkan kepada Mas semua yang dia butuhkan. Pada akhirnya Mas pun mau berusaha untuk melawan kemalasannya dalam belajar dengan meminta tolong kepada teman-temannya untuk mengajarinya. Setelah itu Lens pun langsung saja memulai sesi belajarnya bersama Mas dengan mengajarkan matematik dasar terlebih dahulu. Lens menjelaskan mereka akan melewati terapan dan akan langsung ke materi ujian. Penting bagi Mas untuk mengingat formula ini dan bagaimana memakainya. Contohnya sekian tambah sekian kali sekian sama dengan berapa. Selanjutnya adalah mata pelajaran sejarah sihir. Lens yakin jika Mas memulainya dengan mempelajari kosakata yang penting, maka Mas pasti akan bisa. Sedangkan sebuah trik mudah untuk mengingat bahasa sihir adalah bla bla bla, dan pembelajaran sihir adalah bla 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 bla. Pada awalnya Mas masih terlihat santai mengikuti pelajarannya. Namun karena saat itu Mas terlalu banyak mendapatkan pelajaran yang sangat sulit dipahami olehnya. Pada akhirnya, makin lama otaknya pun malah jadi semakin error karena tidak mampu menerima pelajaran itu. Bahkan otaknya pun sampai-sampai meledak, hingga membuat rambutnya juga berubah jadi keribu. Sementara Dot dan Lemon khawatir dengan keadaannya, kemudian menanyakan kepada Mas apakah Mas tidak apa-apa. Lalu dengan tatapannya yang kosong Mas pun menjawab, "Aku tidak bisa, aku tidak akan pernah bisa melakukan ini." Namun karena menurut Dot ini bukan soal bisa atau tidak, Dot dan Lens pun kembali menyuruh Mas untuk belajar atau dia akan di DO.
Mendengar hal itu, Mas pun jadi menganggap kalau teman-temannya itu sangat jahat kepadanya. Tapi karena dia tidak ada pilihan lain, pada akhirnya Mas pun tetap melanjutkan belajarnya dengan banyak buku yang terletak di atas mejanya. Jam demi jam Mas lewati untuk pelajari semua buku yang ada di sana. Sesekali dia menoleh ke arah teman-temannya yang terus melototinya. Hingga ketika Mas sudah merasa sangat bosan dengan semua ini, akhirnya Mas pun menyerah dan dia memutuskan untuk kabur dari sana dengan melompat melalui jendela asramanya. Melihat hal itu tentu saja telah membuat teman-temannya jadi khawatir dan langsung meneriaki nama Mas. Namun karena di lain sisi Lance tidak peduli dengan kejadian itu, di sini Lance pun malah minta kepada yang lainnya untuk biarkan saja Mas kabur, sembari berkata, "Walau kita tahu akibatnya, jika dia hanya akan lari di kesulitan pertama yang dia temui, itu adalah salahnya sendiri. Aku tidak mau menghabiskan waktuku untuk mengajari orang yang tidak mau belajar." Mendengar hal itu, sontak Finn pun hanya bisa terdiam. Tapi karena dia sendiri sangat peduli dengan nasib Mas nantinya, pada akhirnya Finn pun menolak untuk mendengarkan ucapan lain tersebut, dan dia lebih memilih untuk tetap akan mencari Mas. Hingga setelah Finn cukup lama berjalan melewati hutan yang ada di Eston sembari bergumam kemana perginya Mas. Sesaat kemudian akhirnya Finn pun bisa juga menemukan Mas. Namun yang mengejutkannya adalah, ternyata saat itu Mas malah sudah mengubur dirinya sendiri hingga seleher, dengan alasan bahwa dia sudah pasrah dan akan membiarkan bumi untuk mengambilnya kembali. Melihat hal itu tentu saja telah membuat Finn jadi merasa semakin khawatir dengan keadaan Mas. Hingga ketika Finn mendengar Mas yang menyerah dan meminta maaf karena belajar itu terlalu sulit baginya. Di sini Finn pun mencoba membujuk Mas kembali dengan mengatakan, "Itu bukanlah Mas yang aku kenal. Mas yang aku kenal tidak pernah ragu untuk maju, bahkan saat melawan musuh yang paling mustahil sekalipun. Aku ingin lulus bersama Mas yang itu. Jadi ayo kita coba lagi, oke?" Mas yang mendengarnya sontak dia pun langsung jadi terdiam sejenak memikirkan ucapan Finn barusan. Hingga setelah dia menyadari bahwa perkataan Finn itu ada benarnya juga. Pada akhirnya Mas pun langsung bangkit dari sana sembari mengucapkan terima kasih kepada Finn, dan dia akan berusaha lebih keras lagi. Sesaat kemudian setelah Mas dan Finn sudah kembali lagi ke asrama, di sini kita pun dapat melihat Mas yang langsung minta maaf kepada teman-temannya karena telah kabur dan minta diajari oleh mereka lagi. Hingga ketika Les dan yang lainnya melihat Mas kembali semangat untuk belajar, terus saja mereka pun juga ikut merasa senang dan langsung mengajari Mas lagi secara bersama-sama. Setelah itu walaupun belajar bukanlah kemahirannya, Mas tetap berjuang dengan sekuat tenaganya. Dia selalu belajar setiap saat, bahkan saat dia sedang latihan fisik sekalipun Mas tetap belajar. Hingga setelah beberapa hari berlalu, pada akhirnya hari ujian pun telah tiba. Teman-temannya kemudian menyemangati Mas dengan berkata, "Kita sudah berusaha Mas, lakukan yang terbaik, kami akan mendukungmu." Yang mana ketika gurunya sudah membagikan soal dan memulai ujiannya, di sini kita pun dapat melihat Mas yang masih bisa menjawab soal pertamanya dengan mudah. Namun setelah Mas melanjutkan ke soal berikutnya, seketika otaknya pun langsung bekerja dengan keras untuk memikirkan jawaban apa yang harus dia isi. Dengan keringat dingin yang sudah bercucuran di wajahnya, kepalanya pun juga mulai miring dan semakin miring lagi, seakan akan melepas dari tubuhnya. Mas tidak tahu apakah jawabannya itu akan benar atau tidak. Tapi setelah berusaha keras untuk mengerjakannya, pada akhirnya Mas pun dapat menyelesaikan soalnya tepat setelah waktu ujiannya telah habis. Sementara Dot yang khawatir melihat Mas berkeringat luar biasa, dia pun kemudian datang menghampiri Mas untuk menanyakan keadaannya. Tapi karena otaknya sudah sangat kelelahan, di sini Mas pun hanya tampak diam saja hingga membuat Dot jadi semakin khawatir dengannya. Singkat cerita, setelah semua ujian telah selesai dilakukan, kini hari pengumuman hasil ujian pun telah tiba. Semua murid tampak sedang berkumpul di kelas untuk menunggu gurunya mengumumkan hasil ujian mereka. Dan nama pertama yang disebutkan oleh gurunya adalah Mas Banda. Hingga di saat Mas mendengarnya, sontak Mas pun jadi tampak sangat gugup untuk menantikan hasilnya, apakah dia akan lulus atau tidak. Gurunya kemudian berkata, "Mas Banda, kau ini selalu menentang akan sistem edukasi sekolah ini dan nilaimu selalu buruk. Aku ingin sekali bilang kalau kau tidak akan lama lagi berada di sekolah ini. Tapi aku lihat, terkadang kau bisa menunjukkan usaha juga. Walau nilaimu bukan yang bisa dibanggakan, kau telah lulus dengan nilai pas-pasan." Di sini kita pun dapat melihat Mas yang mendapatkan nilai 58, 55 dan 47 dari masing-masing mata pelajarannya. Namun walaupun cuma dapat nilai segitu, Mas tetap merasa bangga dengan dirinya sembari mengatakan kalau ujiannya itu gampang sekali. Hingga di saat Todd dan Lem mendengarnya, sontak mereka pun langsung menginjak-injak kepala Mas karena Mas sudah besar kepala. Sampai di sini Mas telah menerima bantuan yang sangat besar untuk ujiannya.
Kenangan dari teman-temannya telah mengingatkan dia akan hal yang penting, bahwa dengan melalui bantuan dari orang lain, maka kita jadi bisa terus maju. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.